Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bertemu lagi setiap hari di sini di Kanalkum untuk refresh apa-apa yang kita terima. Artinya dicas. Setiap hari kita ngecas lah, ya kan, ngecas. Seperti ponsel kita itu. Walaupun sedikit. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari mana, Pak? Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Ya, Jawa Barat. Untuk kedua kalinya ya, sudah 2 kalinya ini sahabat saya Bapak Yusef Kabir ini, dan beliau adalah selain pendidik juga adalah pengusaha, entrepreneur. Pengusaha kelas apa lah ya. Usaha gede. Nanti kalau begitu disebut pengusaha, nanti banyak yang minta sumbangan, minta kerjaan nanti. Gak apa-apa, sejauh masih dibutuhkan. Iya, boleh. Iya. Oke, dan saya malam hari ini berbicara dari sisi yang lain ya, tidak literasi, tetapi dari sisi pengetahuan tentang advertising, ya. Karena begini, apapun tidak terlibat dari advertising, saya kira, bahkan dunia literasi, taman baca itu sebetulnya kiat-kiat periklanan itu juga ini kan untuk mempromosikan program-programnya itu, pengetahuan tentang advertising itu sangat-sangat diperlukan. Jadi paradigma kita, dunia perpustakaan juga akan sangat diwarnai dengan hal-hal yang lain di luar ilmu perpustakaan itu sendiri. Oleh karena itu tidak berlebihan, tidak salah lah kalau malam hari ini saya yang Pak Yusef Kabir, dan kebetulan bidang kita ini nyaris berhimpitan. Sama. Iya. Tahun 90 itu, Pak, saya merangkap jadi kepala perpustakaan dan dosen mengajar ilmu advertising. Dulu yang sebetulnya hanya saya peroleh dari membaca, kemudian saya tawarkan pada lembaga. Ya, anak kita ini perlu Pak ilmu ini. Akhirnya disetujui dan saya mengajar. Jadi ini nanti materi dari Pak Yusef ini juga akan menambah wawasan saya juga, mempersegar apa yang sudah lupa. Monggo Pak Yusef menyapa teman-teman kita yang ada di sini. Ini sudah pada berdatangan nih, cuman duduknya di belakang. Silakan Pak Yusef. Ya, halo. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru saya juga, bukan guru mentor karena Pak Iman itu adalah senior saya, pendidik seni budaya, seni rupa di sekolah dan juga dosen. Luar biasa, Pak Iman itu tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata rileks, rehat, menyerah, tapi terus menebar ilmu, menebar kebaikan ya. Mudah-mudahan ini jadi amalan solihan, karena Pak, untuk guru sekarang itu sepertinya susah masuk surga. Karena udah dibayar di dunia semuanya. Oh iya. Nah, Pak Iman ini sebagai invest tabungan next nanti, saya juga alhamdulillah akhir-akhir ini ya bukan pengusaha lah, side job, usaha kecil-kecilan.
printing advertising. Jadi sekarang berbagi pengalaman saja ya. Ya oke, whatever. Apapun, silakan. Iya, jadi kenapa saya begitu tertarik dengan Pak Iman itu berkenalan, berkawan di medsos ya, luar biasa di medsos itu kekuatan yang menghubungkan dimanapun, kapanpun, siapapun bersatu dalam satu media, satu medium, yaitu medium yang ya online ya. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi, kondisi COVID begini, saya lihat ya luar biasa yang tadinya tidak peduli, tidak menganggap itu suatu keharusan, sekarang itu jadi wajib ya menggunakan media online. Jadi baik saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku, anak-anakku semua di seluruh dunia mungkin ya Pak Iman ya. Ada yang dari Singapura, di Thailand, di Arab Saudi, bahkan putra Pak Iman itu di Jepang ya, ada di Jepang. Udah pulang. Udah pulang. Luar biasa. Saya juga berkenalan murid itu ada yang menetap di Perth di Australia, ada yang di Osaka, ada yang di London, ada yang di mana-mana lah ya. Jadi cuma gurunya di sini ya, di sini aja. Jadi intinya sahabat-sahabat di Kanal-Kung ya, luar biasa ini kalau ada pemilihan award Kanal-Kung itu harus masuk nominasi ya. Nominasi menebar informasi tanpa henti, tanpa platform yang baku. Saya lihat itu dari mulai literasi, dari mulai kerajinan, mulai seni, mulai politik juga ya. Itu ada semua ya. Jadi gaduh-gaduh politiknya yang kecil-kecilan lah ya. Jadi maksud saya hadir di sini intinya memberikan sebuah pengalaman kecil ya, tapi sangat berharga, mengubah hidup saya, mengubah hidup keluarga, anak-anak, teman, saudara. Intinya kita itu hadir di dunia ini, ya tadi kalau bahasa advertising itu ada audio, ada visual, ada audio visual ya. Dulu gak kebayang tahun 70, 80, 90 bahwa media audio visual itu advertising itu hanya berupa visual ya, hanya di koran, di majalah, di baligo, di pamflet. Nah sekarang itu sudah ke audio visual ya, dan semua digital, ini adalah termasuk ya digital, termasuk ke dalam industri kreatif ya. Industri kreatif itu basicnya adalah ide, gagasan atau konsep ya. Jadi input dan outputnya itu ide, gagasan, konsep, dan itu bahasa saya ide, gagasan, konsep itu unlimited ya. Jadi tak ada batas, siapapun ide itu bisa ya, bisa sehari 10 ide, 100 ide, 1000 ide. Dari hal yang kecil itu bisa jadi sebuah ide yang besar ya. Gak kebayang dulu Borobudur itu diciptakan jadi sebuah magnet daya tarik dunia. Jadi Borobudur itu sebenarnya media advertising ya, menarik wisatawan. Bayangkan dulu itu kan untuk ritual, untuk ibadah. Bayangkan, gak kebayang dulu itu masuk Borobudur itu dipungut tiket. Luar biasa. Abad sekian Wangsa Senanda membangun itu kurang lebih 80 tahun. Jadi daya tarik, daya magnet, betapa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, sudah dibahas. Jadi kita itu begitu advance teknologinya, tidak ada jurusan arsitek, tidak ada teknologi keren apa, tapi kita luar biasa. Jadi itu ide, awalnya sebuah ide. Jadi intinya dari ide ini bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, pengusaha atau wirausaha. Jadi kita yang pertama itu Pak Iman adalah karena sekarang zaman digital, zaman literasi, kita juga harus ada konsepnya bagaimana kita memulai ide
bagaimana kita ada sebuah bahan literatur ya, bahan yang akademis, karena sekarang itu masuk ke ABA 21. Jadi keterampilan ABA 21 itu ada 6C ya. 6C ya, C yang pertama adalah creativity. Jadi kita bagaimana memelihara kreativitas kita ya. Jadi kreativitas itu adalah meng-create, kemampuan mengubah, mencari, menciptakan. Jadi bagaimana bangsa kita itu adalah jadi bangsa pencipta, bangsa penemu, bangsa jadi bukan bangsa penjiplak, bukan bangsa peniru, bukan bangsa pemulung gitu ya. Jadi kita menciptakan ya, betapa di desa kita Pak Iman, di desa terpencil itu semua diciptakan sendiri ya, peralatan makan, minum. Jadi ke kota itu hanya beli, kalau ya di gunung hanya beli garam, ikan asin gitu ya. Bayangkan dulu pernah saya singgung di Baduy di sini atau di Kampung Naga, tempatnya curam, tidak pernah longsor, tempatnya dekat sungai, tidak pernah banjir, tidak pernah kekeringan, dan bahan pangan di sana itu bisa bertahan 100 tahun ya. Padahal di sana tidak ada PPR, tidak ada penyuluh, tidak ada pupuk. Padahal dia itu organik. Organik itu adalah bahan makanan yang kelas dunia yang termahal. Mereka tuh organik itu setiap hari konsumsi ya. Jadi kreativitas, yang kedua creativity and innovation, jadi inovasi, jadi berpikir kreatif, mengumpulkan berbagai macam ide, teknik, bekerja secara kreatif bersama orang lain, kemudian mengimplementasikan inovasi atau menerapkan ide kreatif. Jadi itu kreatif kunci yang pertama. Jadi siapapun bisa kreatif. Makanya Pak Iman waktu pelajaran TK itu adalah hanya menari, menyanyi, menggambar, supaya tadi keterampilan motoriknya ya, motorik kasar, motorik halus. Bayangkan ya, dunia anak itu dunia main-main ya. Dunia bagaimana ya kreativitas ini, jadi gak ada kata kalah, gak ada kata menang, tapi bagaimana dia eksistensi diri dia nah itu creativity. Yang kedua collaboration. Nah sebentar boleh saya ingin nyelani dulu yang boleh. Saya minum dulu relax karena guru minum dulu boleh ya. Oke ya. Wah sudah habis. Mau ada apa boleh. Ini saya masih cari sponsor ini. Ada namanya. Nanti ada gimmick, ada door prize, ada pertanyaan yang menarik. Bisa saya kasih. Ada Bu, kaos Bu, tolong cari kaos. Ada dari karya dari Mata Angin Printing Advertising. Ada sebuah kaos polo. Kaos polo ada nanti. Kaos polo. Ambil kaosnya ya. Ya oke. Ini ya, tadi Pak Bapak menyampaikan tidak ada perlombaan ya Pak ya, apa tadi ya, dunia tidak anak-anak tadi. Nah itu benar. Jadi saya pikir kita kalau di sana itu seyogianya tidak terlalu sering mengadakan perlombaan. Jadi misalnya kan lomba mewarna, lomba ini alih-alih lomba mewarna, mending pameran saja ya Pak ya. Iya. Kan saya kalau pikir lomba itu kan ada kalah dan menang ya. Nah, semua anak itu harus jadi pemenang. Nah itu semua anak itu punya kelebihan. Jadi mereka ditantang gambar, kemudian dibikin yang bagus, disajikan, lalu mereka bisa menikmati karya temannya dan teman-temannya. Iya benar. Iya. Sambil menceritakan. Nah, itu saya kira lebih bagus. Enggak Pak, lanjut, ini selingan aja. Nanti mohon maaf, kaos polonya dari sponsor nih. Boleh nanti saya kirim ke ini. Nah, kaos bagus, bahan Lacoste ya. Dulu dapat pesanan berapa lah, ada lebihnya gitu. Oke, good. Terima kasih. Jadi itu C yang pertama creativity and innovation, yang kedua collaboration ya. Dibayangkan dunia kolaborasi sekarang itu dulu itu kan hanya seni saja. Kolaborasi musik, rupa, tari, teater. Padahal kolaborasi sekarang ya
pakaian, baju, fashion, itu saya hitung itu 10 kolaborasi. Jadi fashion ini, kaos ini pertama ini karena bahan katun dimulai dari kolaborasi petani nanam kapas ya. Dan kita bayangkan kapas tumbuhnya di mana, nanamnya gimana, bibitnya gimana. Jadi petani itu dengan pembibitan, dengan pemupukan, dengan mencangkut. Yang kedua, setelah jadi kapas, diangkut, dipintal, dibuat jadi benang. Kolaborasi yang kedua. Kolaborasi yang ketiga, setelah dipintal, ditenun, dijadikan kain. Setelah kolaborasi yang keempat, dibuat desain ya oleh desainer, baju apa, untuk apa, acara apa, warna dan sebagainya. Kemudian yang kelima, dijahit ya, tailor, dijahit. Setelah dijahit, kolaborasi yang selanjutnya adalah dijual, bisa online, bisa upload, disablon dulu, dijahit. Iya, dulu disablon, sekarang printing, di printing, sekarang di printing, di inventari advertising ya. Inventari advertising ya boleh. Setelah itu dijahit tadi apa, kemudian dijual secara online, secara offline atau di toko, di gerai. Kemudian untuk laku, kolaborasi dengan tadi advertising dengan pihak iklan atau IO atau apa, dipromosikan ya. Kemudian setelah itu dibeli, ada bayarnya lewat media online, kemudian dikirim lewat kargo, lewat pengusaha logistik gitu ya, kolaborasi yang keenam. Kemudian diterima oleh yang pemesan, oleh buyer. Setelah dipakai seperti ini, dia tidak ingin dipakai di rumah, dipakai untuk pergi ke restoran, ke tempat rekreasi, ke mall, dipoto dengan fotografer itu ya, baju baru dan sebagainya, atau sebelumnya juga dipoto. Kemudian setelah selesai dipakai, dicuci, di laundry. Bayangkan, satu bahan ini 10 kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bukan hanya, dulu itu kolaborasi sama seniman, enggak. Sekarang makanan kolaborasi, semua itu olahraga kolaborasi. Olahraga, bayangkan dulu mah hanya atlet saja, kan sekarang dengan penyedia jasa angkutan, dengan pihak IO, dengan stadion. Jadi bayangkan dunia kita itu dunia kolaborasi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh sendiri ya. Itu C yang kedua. Kemudian yang ketiga itu communication, komunikasi ya. Jadi betapa kita harus diasah kemampuan skill komunikasi, meyakinkan orang, tampil di muka publik, menguasai public speaking. Jadi komunikasi. Jadi awal dari sebuah bisnis itu komunikasi dengan klien, meyakinkan orang bagaimana percaya ke kita ya. Jadi karena dengan komunikasi itu saling trust, sekali percaya orang akan percaya terus ya. Ini yang saya lihat memahami kebutuhan publik juga seperti ya, itu. Benarnya. Jadi setiap orang itu ada kebutuhan, kita bagaimana kebutuhan dia bisa kita penuhi, bisa kita yakinkan bahwa kita bisa membantu. Makanya saya itu Pak Iman, kalau begitu ada orangnya, oke, siap, mangga, tenang. Jadi 1 kali 24 jam beres ya. Pesanan minimal berapa? Saya katakan minimal 1. Kalau minimal mah 1, masa minimal 100. Jadi angka masa 0 ya. Ini pesan 1, oke, siap, mangga, tenang. Jadi orang itu, jadi bukan masalah pertama itu profit ya, keuntungan dulu, tapi bagaimana kemampuan mengkunci ya, bahwa si klien, si customer itu betapa kebutuhan dia kita penuhi. Gitu. Itu komunikasi yang saya lakukan itu seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian compassion ya. Compassion adalah, kalau Pak Iman tahu apa pengertian compassion? Kan bahasa Inggrisnya compassion apa? Compassionate. Kita terpaksa buka Google Translate dulu ini. Compassionate itu kalau translate apa compassion? Ya. Apa? Kalau di literasi di sini rasa iba atau apa namanya? Iya. Apa? Artinya empati seperti itu ya. Benar, empati.
Bayangkan Iya. kemarin di media seorang pemain bola, Ronaldo, menyingkirkan minuman bersoda, saya tidak sebut, lihat ya di medsos. Oh iya Raymond. iya iya. Aku tahu itu. Berapa coba? Apa akibat dari itu apa? 57 triliun mengalami perusahaan yang minuman itu anjlok sahamnya. Disusul Iya. dengan siapa? Balotelli atau apa, saya kurang ini. Disusul juga begitu. Dibayangkan ya, dengan orang hanya gestur tubuh menggerakkan betapa empati atau simpati. Atau dulu waktu peristiwa Iya iya. tsunami di Aceh, ada seorang anak kecil pakai helikopter, disorot ada anak kecil yang terlantar pakai kaos pemain bola tersebut, Ronaldo. Kemudian dicari, diangkat jadi anak angkat. Betapa dia menjadi sorotan publik karena dia peduli gitu. Jadi peduli itu bukan hanya apa ya, profit, untung atau siapa, jadi harus universal. Jadi di luar negeri itu bayangkan yang ditolong itu hanya untuk menyelamatkan seekor ikan paus, greenfish, itu luar biasa. Ya, hanya menyelamatkan orang hutan, hanya menyelamatkan satu pohon. Oh, perjuangannya. Jadi kita itu harus ada tadi ya, tidak pure bisnis, tapi bagaimana tadi rasa iba, kasihan, atau ya kepedulian ke climate change, ke lingkungan gitu ya, bukan hanya Climate change, ya. Perubahan climate change, ya. Iklim. Jadi harus ada peduli ke sana. Jadi ada peduli ke tadi, ke apa, misalnya ke limbah, ke sampah, ke apa gitu ya. Itu compassion. Kemudian yang terpenting di sini untuk kemampuan keterampilan abad 21 di sini adalah critical thinking ya, berpikir kritis. Jadi kritis itu bukan sesuatu yang dimonopoli oleh yang di media karena kritik tajam terhadap sebuah pemerintahan, misalnya di sini yang lagi tren itu Rocky Gerung, tapi kritis itu bagaimana kita bisa membaca tadi. Kalau dalam bisnis itu orang Jepang begitu kritis lihat Indonesia seneng naik kendaraan, maka diciptakanlah motor Mio. Ya. Barangkali di sana kendaraan motor itu dibatasi, gak boleh lebih sehat jalan kaki, ya, karena lingkungan tadi, climate change. Kemudian orang Jepang di sana tahu kritis lihat orang Indonesia itu seneng ngobrol, maka ia ciptakan handphone. Makanya brand Jepang begitu sebut kata Jepang, ada ya produk Jepang, ada Sony, ada Panasonic, ada Hitachi. Jadi dia tuh melihat sesuatu itu bagaimana menciptanya, bagaimana membuat. Lihat handphone itu bagaimana ia membuat gadget anak muda itu. Jadi dia ada kreativitas lain melihat sesuatu itu bagaimana membikin ya. Negara tetangganya China, kita makanya kalau kita sebut Jepang ya, brand-brand Jepang itu luar biasa dikenal di seluruh dunia. Yang pertama menciptakan otomotif itu kan bukan di Jepang ya, di Ford itu di Eropa di mana, tapi rajanya otomotif adalah Jepang ya. Yang kedua negara tetangga Cina, begitu Cina itu bagaimana ya membuat menjual ya. Jadi remaja di negara itu kan senang dagang gitu, atau membuat atau meniru dengan kualitas yang lebih di bawah gitu. Makanya sebut Cina ada Huawei, ada ya produk-produk Cina gitu ya. Begitu sebut Korea ya mohon maaf, ada apa, Korea itu Samsung, apa, ini bukan iklan ya, ini gak ada ini. Sedih kita sebut Indonesia yang terkenal hanya mie instan, kopi, provider yang ya itulah ya. Jadi bagaimana padahal di luar itu produk kita luar biasa, ada pesawat, IPTN, ada ya banyak lah ya. Jadi bagaimana tadi tidak hanya slogan jargon kita cinta produk Indonesia. Jadi mulai dari kita ya, oleh kita untuk jadi ya kita tirulah karena mungkin semangat Mahatma Gandhi di India itu kan teknologi di sana nuklir,
otomotif, ada Royal Enfield, ada Tata, kemudian kereta. Mereka itu bukan dia itu bisa mengadakan itu kalau dia bisa membuat sendiri, ya. Jadi sekarang kan hanya tidak diekspos. Jadi India itu luar biasa, termasuk kan aplikasi apa juga dari India gitu. Kemudian kita teknologi. Kita kan pernah ngimpor juga sampai jadi ini misalnya bajai. Bajai, iya, dan bagus, kuat gitu. Dan film India itu kan luar biasa. Mereka nggak harus niru Amerika, nggak harus niru Eropa, ya India ya, dengan kolosal. Ini Pak, kehebatan India itu di dalam penerbitan, Pak. Penerbitan buku, mereka bukunya kualitas bahannya tidak terlalu istimewa ya, tapi bisa murah. Dulu saya suka beli buku bahasa terbitan India karena bukunya bagus, pelajaran bahasa Inggris, dan komik juga. Saya sering beli komik yang bekas itu dari India itu namanya apa itu ya, Digest itu, walaupun bahasa Inggris ya, karena mereka berbahasa Inggris, tapi mudah dipahami. Jadi memang India juga unggul di dalam penulisan. Sampai saya ada cerita sedikit ya tentang mahasiswa Indonesia yang pasca sarjana di India kuliah. Lebih murah katanya biaya itunya ya, Bu. Pak, biaya hidup, biaya uang kuliah di itu lebih murah, hemat gitu ya. Murah. Ya, jadi mereka ketika konsultasi dengan profesornya itu menulis skripsi, mereka pakai kertas HVS baru, train sama profesornya. Kalian ini boros ya. Pakai kertas baru. Jadi di sana memakai kertas bekas yang baliknya masih bisa ditulis itu sudah kosong. Di kita gengsi. Itu dia. Bayangin mungkin di kita kan rata-rata kalau di kita dilihat kalau di restoran atau di rumah makan pakai kertas tisu walaupun itu free, itu orang jarang ngambil 1, 2, 3, 4 gitu. Betapa kita boros, padahal 1 lembar kertas tisu itu dari pohon, dari pulp gitu. Itu kelingkungan juga gitu. Kemudian kalau India itu tadi untuk penerbitan untuk literatur, untuk itu lebih lengkap, lebih murah, kalau indeks di karya tulis itu ada tuh, Pak Iman? Apa itu namanya, untuk publikasi karya ilmiah itu itu di India itu katanya publikasi jurnal ilmiah, jurnal. Jurnalnya itu lebih lengkap atau lebih luar biasa, tapi India tetap India gitu ya. Dia nggak mau, padahal dia dijajah Inggris, itu India tetap India. Ini yang pemahaman sejarah yang saya tahu gitu ya. Nah, kemudian yang setelah critical thinking, Computian logic ya. Jadi Computian logic adalah ini saya lihat di ini ya. Penggunaan logika untuk melakukan atau bernalar tentang komputasi, kemampuan dalam penerapan keterampilan digital. Ya, jadi bagaimana sekarang itu kemampuan digital negara tetangga kita, ada brand Indonesia, entah Tokopedia, Blibli atau apalah ya, itu kan asalnya brand Indonesia, dibeli, kantornya di Singapura, yang belinya orang Indonesia, yang ngantarnya ke Indonesia, produk Indonesia. Jadi kita itu intinya hanya menonton saja. Sekarang itu sudah perang digital, bukan hanya perang yang dengan teknologi senjata berat gitu ya. Nah, ini kan kita sambil introspeksi ya Pak ya. Iya. Jadi sambil minum boleh ya Pak, sambil minum. Iya. Kita ini masuk di era digital, tapi di dalam banyak hal pola pikirnya masih analog Pak. Masih analog. Iya, jadi sekarang kalau digital itu sudah bercabang-cabang, jadi berpikirnya multitasking gitu. Tapi kita enggak.
Jadi masih urut saja dari sini, kalau nggak sini nunggu ini baru ini dan seterusnya itu. Sehingga kadang-kadang kelambanan itu kan terjadi karena mindset kita analog, tantangan kita digital. Jadi ya kadang-kadang dari sisi misalnya birokrasi atau kebijakan itu masih pakai analog, nggak digital. Malah jadi double, online ya, digital ya, manual ya. Begitu digital itu kan mengurangi kertas, mengurangi mobilitas. Ini mah harus dengan fotokopinya kan sekarang dengan diupload, di-scan itu dokumen gitu. Ya, jadi terus jadi sekarang kan sudah ada dokumen digital masih diminta fotokopian. Nah itu. Ya, atau sekarang itu kan sudah bukan 4G, udah 5G ya. Sekarang teknologi kecepatan digital kita ya. Dulu itu ya teknologi itu kita itu lambat mengadopsi, tapi begitu penyalahgunaan penyimpangan gitu kita lebih cepat gitu ya. Kita telat dalam hal teknologi, tapi kalau ada sesuatu misalnya hacker nah kita lebih canggihnya itu gitu ya. Tapi sisi lain itu ada baiknya. Jadi kayak kendaraan Vespa itu di pabriknya Pak Iman itu sudah tidak ada di Itali. Malah saya lihat kemarin dengar itu Indonesia itu mengekspor Vespa dari Bali. Jadi gitu tuh kendaraan lama itu masih ada, masih bisa dimodif ya. Jadi gitu kita juga di sisi lain ada kekurangan, sisi lain kreativitasnya kita luar biasa ya. Jadi itu hanya teori saja, saya baca juga di Google ya bahwa keterampilan abad 21 itu kurang lebih itu juga sekarang lagi diinikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya, karena dia juga produk owner ya, pendiri founder era milenial digital ya. Bayangkan kita juga harus hormat ke ya bangsa kita menempatkan seorang dengan kemampuannya, karena tadi real dia ada kemampuan lebih dalam jadi founder pendiri Gojek ya. Nah kemudian konsep praktis menjadi entrepreneur ini yang saya buat ininya aja kalau bahasa Sundanya itu sebulang bentor ya, ketemunya ya, tidak secara teori tapi praktis ya. Jadi kuncinya itu 1, 2, 3, 4, 5 huruf, mulai. Bismillah. Mulai ya. Kuncinya mulai. Nah, mulainya dari mana? Dari waktu ini. Kuncinya mulai gitu ya. Jadi Borobudur itu dicipta karena mulai. Dengan apa? Dengan yang ada batu-batu. Jadi kalau nggak hanya teori saja gitu itu begitu banyak teori untuk eksekusi mulai itu susah karena banyak alasan. Ya. Jadi mulai waktu ini, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang ada, mulai di tempat ini. Jangan kita mau dagang, tempatnya harus di pasar, tempatnya harus di tempat rame. Sekarang kan dulu untuk memulai sebuah bisnis itu harus location. Kalau kata Pak Iman untuk memulai usaha itu harus ada 5 itu? 4 P's. 4 P's. Product, price, place, and promotion. Place kan. Sekarang mah setiap orang itu punya televisi sendiri, stasiun Pak Iman itu sudah punya podcast sendiri, sudah produser sendiri, ini sendiri, iklan. Sekarang mah semua bisa sendiri dilakukan di rumah. Dulu kan harus ke studio, harus ada produser, harus ada kameramen, harus ada lighting, harus ada kru. Sekarang hanya gadget. Makanya sekarang kalau saya itu filosofinya, kalau dalam film itu kita lihat Rambo ya, film Rambo itu Sylvester Stallone. Dia kalau gelut, kalau action itu pantas dia menang karena senjatanya lengkap. Dari mulai basoka, pistol, granat, kemudian belati, sampai tali sepatu, itu dia pantas menang juga karena peralatannya
lengkap. Tapi kalau lihat pemain kungfu Cina ya, siapa, Jackie Chan, dia itu kan tidak bawa apa-apa, tapi dia menang gitu. Dia cuma tangan kosong gitu. Jadi sebenarnya kita harus lengkap. Jadi kita idenya aja. Jadi yang enggak harus kosong itu adalah ide, konsep, pemikiran, wawasan, inovasi gitu ya. Jadi kita bisnis itu gak harus selalu, saya mah gak ada, memulai itu gak ada turunan, saya mah gak ada orang teman, gak ada relasi, gak ada ini itu. Nah kuncinya tadi mulai termasuk tempat. Jadi tempat mah sekarang bukan location tapi kuota, tapi sinyal ya, tapi apa. Jadi kita bisa jadi menjual apapun dari rumah ya. Barusan saya tadi agak telat, mohon maaf karena menjemput barang, ada pesanan dari Bandung itu ke Sukabumi itu kurang lebih 90 kilo, udah dikirim pakai bus, tidak pakai Tiki atau JNE karena lebih murah, lebih cepat. Saya jemput, kemudian saya bawa, serahkan juga ke yang ini, kemasan, packaging sama atribut dan sebagainya. Saya tinggal nunggu di rumah, cari Gojek, pakai yang di kurir gitu ya. Gosen gitu ya. Jadi kita harus punya logistik, punya kendaraan, punya ini, punya itu, enggak ya. Kemudian hari ini juga saya mengirim pesanan ke Sulawesi Selatan pakai kargo laut ke Surabaya. Sekarang dicek Pak, alhamdulillah sudah sampai. Padahal saya gak menyentuh barang tersebut gitu. Tapi kita gak harus produksi sendiri. Sekarang itu kepercayaan, trust ya. Kita hanya kuncinya cari ahlinya. Kalau ada yang mesenin, ahlinya siapa? Mesen topi ada ahlinya, mesen apapun. Jadi advertising itu kan ada printing, ada advertising, ada merchandise, ada konveksi, ada macam-macam lah, goodie bag atau apa. Jadi kita bisa nyari di mana? Nyari di Surabaya, banyak ya. Ya, oke, siap. Dari Pak Iman, barangkali ini waktunya karena terbatas, bisa interaktif. Ada yang nanya ya, atau sudah ada yang nanya di ini? Di kanal Kung ada nggak terlihat. Karena yang nanya ini ya terlihat. Kalau nanya ini ada ini nih, awas nih ya. Iya bagus. Iya. Terima kasih. Baik, nanti 2 lah buat Pak Iman juga saya kirim. Oke. Ini sesi kedua. Nanti kan berikutnya kita akan sambung dengan materi-materi yang lain ya, dengan cara seperti inilah. Jadi membekali sebelum tidur itu kita beri sesuatu supaya nanti masuk di dalam mimpi, dan ketika bangun itu menjadi energi baru kan gitu. Itu kan artinya the big dream, mimpi yang besar. Jadi segala sesuatu mulai dari mimpi ya, the power of the dream. Jadi kekuatan mimpi itu luar biasa. Oke. Terima kasih. Masih ada waktu. Cukup ya. Cukup. Sementara cukup. Nanti tolong dicatat yang pertanyaannya bagus, nanti dikirim, minta alamat ya, mudah-mudahan berkesan. Saya mohon maaf, bukan menggurui, bukan saya lebih ini dia. Ada pertanyaan, tapi ini orang dekat, jadi bisa saya jawab. Sekarang advertising pun jadi barang jualan ya, Pak. Jadi advertising juga jadi barang jualan. Iya. Sekarang di Bandung ada sebuah video namanya Salah Ini Jangan Nanti. Ya, itu adalah sebuah mapping 360 derajat. Nanti boleh lihat di IG atau di Visual. Kebetulan yang jadi produsernya anak saya, Ridwan Badar. Jadi ada sebuah studio ya, sebuah kayak layar, jadi 4 layar, depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Jadi kalau orang masuk ke sana itu beli tiket, nggak usah pakai sepatu. Jadi sekelilingnya itu adalah animasi, gambar-gambar, boleh cari nanti di Visual itu. Jadi produk juga orang itu luar biasa, kayak pergi ke luar angkasa. Kalau dulu itu kan hanya dom. Jadi sekarang 360
360 derajat itu semua layar, screen. Jadi sekarang itu advertising itu virtual. Jadi ya kayak di belakang Pak Iman itu kan cuma belakang, ini mah depan, belakang, atas itu disorot, ini pakai Megatron, lantai itu pakai screen gitu. Nah, sekarang tuh advertising itu gak mesti harus, kalau dulu itu kan ya hanya poster apa-apa, sekarang itu tadi digital. Kita harus melek bahwa dengan adanya digital itu luar biasa terbantu. Dan anak-anak muda ini mahasiswa jurusan seni, jurusan DKP atau SMK ya, mulai dari konsep itu aja cukup, kemampuan digitalnya diasah, komunikasi diasah, kolaborasi diasah, kemudian kritis, kreatif, inovasi gitu, insya Allah semua dimudahkan gitu ya. Oke, barangkali itu saya yang sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan bagi semua ini hanya sekedar hiburan, sekedar sharing, sekedar berbagi, hanya kecil lah, nggak berarti apa-apa, tapi mudah-mudahan tadi kalau dalam bahasa ini itu dicharger gitu ya, sehingga oh ya, jadi ada efek kejut ya, betapa kita lambat, betapa kita tertinggal, betapa kita kalah gitu ya, jadi kita harus merasa bagaimana kita mengejar gitu ya, mengejar ketertinggalan kita dengan cara tadi move, dengan cara mulai gitu. Ya, waduh, saya terlalu berapi-api ya, karena ya termasuk yang memang harusnya begitu, jadi kalau praktis itu ya praktisi ya agak teori, dan ini ya tadi 50-50 gitu. Jadi boleh nanti kalau ada yang ditanyakan melalui kanal Pung atau ke medsos saya di IG, sama namanya Yusef Kabir, di Facebook Yusef Kabir. Barangkali saya sudah kolaborasi membuat puisi, masih ada nggak itu ya? Jadi itu Pak Iman itu luar biasa kreatif. Yang lama itu membuat puisi hanya dari satu kata, ya apa jadi ribuan kata gitu ya. Itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusef. Moga-moga nanti kita bisa berinteraksi kembali. Sampai di sini sahabat-sahabat kanal Pung, kita lanjutkan esok dengan tema yang selalu baru, sosok yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Nuhun semua, terima kasih. Assalamualaikum.